Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai simpangan baku dan juga ukuran lain. Kita langsung saja masuk ke materi. Pertama mengenai variasi. Jadi kita mengenal adanya variasi dalam statistika. Derajat sampai variasi sendiri pengertiannya adalah derajat sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar suatu nilai rata-rata. Ya, seperti kita ketahui variasi. Jadi di situ ada eh, seberapa tingkat variasinya dalam data yang kita miliki, misal. Nah, berbagai ukuran sebaran. Jadi ada banyak ukuran sebaran sebenarnya di luar sana. Contohnya beberapa di antaranya adalah rentang atau range yang pernah kita bahas ini sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Range atau rentang, kemudian ada rata-rata simpangan mean deviation, lalu rentang semi antar kuartil, rentang persentil 10-90, dan juga simpangan baku. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya ada 3 poin ya. Poin 2, 3, dan 5. Untuk poin pertama sudah kita bahas, poin keempat kita tidak akan bahas. Yang akan kita bahas hanya poin kedua, 3, dan 5. Mulai dari rata-rata simpangan, kemudian rentang semi antar kuartil, dan terakhir adalah simpangan baku. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai rata-rata simpangan atau mean deviation. Rata-rata simpangan suatu himpunan n bilangan x1, x2, x3 sampai xn itu didefinisikan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rata-rata, penghitungan rata-rata. Nah, di sini ternyata ada istilahnya adalah rata-rata simpangan. Kita akan mengenal apa itu rata-rata simpangan. Nah, di sini ada dua rumus. Kalau teman-teman lihat, ada dua rumus di sini. Penggunaannya ini sesuai dengan kondisi data yang kita miliki. Kalau data yang kita miliki itu adalah data tunggal, misal data yang berderet itu, misal data seperti 5, kemudian 6, 8, kita punya data seperti ini. Ini kita namakan dengan data tunggal ya, teman-teman. Ini data tunggal. Nah, kalau kita punya data tunggal seperti ini, maka untuk menghitung rata-rata simpangan, kita cukup pakai yang ini, teman-teman. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Kita pakai rumus ini untuk menghitung data tunggal seperti ini. Menghitung rata-rata simpangan dari data tunggal seperti ini. Kemudian, rumus yang kedua ini kita pakai untuk menghitung data suatu distribusi frekuensi. Ya. Kalau kita punya tabel distribusi frekuensi, kemudian kita ingin menghitung rata-rata simpangannya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini, teman-teman. Oke. Jadi ini digunakan untuk penghitungan data distribusi frekuensi. Di sini ada F ya. Jadi ini berbeda rumusnya. Yang pertama, rata-rata simpangan untuk data tunggal. Rata-rata simpangan untuk data tunggal. Rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dibagi N. X bar ini adalah rata-rata, teman-teman. Ya, ini rata-rata. Kemudian N ini adalah jumlah data. X sendiri ini adalah datanya. Oke. Kita akan coba bahas nanti di slide berikutnya mengenai ini. Nah, untuk menghitung rata-rata simpangan, kita bahas dulu untuk data tunggal ya, teman-teman. Untuk menghitung rata-rata simpangan, berarti kita membutuhkan 3 komponen ini, teman-teman. Ya, saya hapus dulu. Kita butuh 3 komponen ini, X bar, X, dan N. Nah, X ini kita sudah punya. Atau saya jabarkan dulu ya, untuk sigma X min X bar per N. Oh ya, di sini ada tanda mutlak ya, teman-teman. Ini garis 2 ini adalah tanda mutlak. Maksud tanda mutlak atau absolut, bukan mutlak, absolut, maaf. Tanda absolut. Maksud tanda absolut ini, jika hasil pengurangan ini bernilai minus, maka dia nanti akan menjadi plus. Misal, dalam ini adalah tanda absolut.
Misal kita punya minus 3 di dalam tanda absolut ini nanti akan menjadi 3, tanda minusnya akan hilang. Jika di dalamnya adalah minus 2, otomatis dia akan menjadi 2. Seperti itu teman-teman. Ini kegunaan dari tanda absolut. Jangan sampai tanda absolut ini hilang dalam rumus teman-teman. Oke? Dalam penghitungan rata-rata simpangan. Kita lanjutkan dulu. Kita ambil contoh dengan data yang sudah kita buat ini. Nah, rumus ini, rumus sigma x, rumus sigma x min x bar per n ini dapat kita jabarkan menjadi seperti ini teman-teman. Sigma itu adalah lambang total ya. Lambang total. Ini merupakan lambang total. Jadi total dari semua data yang kita punya di sini adalah sigma i sama dengan 1 sampai n dengan xi min x bar. Nah, i-nya ini adalah 1 sampai n. N sendiri adalah jumlah datanya. Oke, jumlah datanya. N adalah jumlah data. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 buah data. Berarti N-nya sama dengan 5. Oke. Karena N-nya sama dengan 5, berarti kan kita punya X-nya dari I sama dengan 1 sampai 5. Oke. Dengan demikian, kalau kita jabarkan rumus ini akan menjadi X1 min X bar ditambah ya, sigma itu adalah total, ditambah X2 min X bar ditambah seterusnya ya, X3, X4 sampai X5 dikurangi X bar dibagi dengan N. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita dengan N-nya 5, berarti kita bisa ganti N di sini dengan angka 5. Oke. Kalau teman-teman merasa ini terlalu cepat, teman-teman bisa coba di flashback lagi ya, diputar lagi dari bagian tadi yang kira-kira teman-teman belum paham. Nah, sampai sini tadi X1. Nah, kita sudah tahu N-nya adalah 5, tapi kita belum tahu nih X1, X2 sampai X5 itu apa, X bar sendiri itu berapa. X bar ini adalah rata-rata ya, teman-teman. Ingat, X bar adalah rata-rata. Nah, untuk X1, X2 sampai X5 itu adalah datanya, teman-teman. Kita punya data di sini 5, 6, 8, 10, 12. Nah, yang dimaksud dengan X1 itu adalah data ke-1. X2 data kedua, X3 data ketiga, data keempat, dan X5-nya adalah data ke-5. Begitu ya, teman-teman. Kalau bisa saya tuliskan di sini, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, dan terakhir adalah X5. Nah, angka-angka ini nanti tinggal dimasukkan ke sini. Tinggal dimasukkan ke rumus yang sudah kita jabarkan tadi. X1 min X bar, X2 min X bar, plus sampai X5 min X bar. Nah, X bar, di sini kita sudah punya X1 sampai X5 dan juga N. Yang kita belum punya adalah X bar, rata-rata. Nah, ini kita cukup menghitungnya dengan rumus rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita cukup totalkan data yang kita punya dibagi dengan jumlah datanya. Oke, rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tinggal kita hitung 5 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12, nanti dibagi dengan N-nya. Misal 11, 19 tambah 10, 29 tambah 12, berarti 41.
41 bagi 5. Kita punya X barnya adalah 41 bagi 5, yaitu 8,2. Nah, nanti masing-masing angka ini tinggal kita masukkan ke sini. Saya berikan contoh sama dengan X1-nya adalah 5, ya. Ini X1 itu adalah 5. Oke. Kita masukkan angka 5-nya. Kemudian kita jangan sampai lupa tanda absolutnya jangan dihapus dulu, kita masih perlu. Dikurangi dengan X barnya tadi adalah 8,2. Tutup dengan tanda absolut, tambah dengan X2. X2-nya adalah 6. Dikurangi 8,2. Ditambah X ketiga, dikurangi X bar, kemudian X4 dikurangi X bar juga, sampai yang X5 itu adalah 12 dikurangi 8,2, kemudian dibagi dengan 5. Nah, ini untuk menghitung rata-rata simpangan, teman-teman. Dari sini tinggal kita hitung semuanya. Ingat kalau di sini penghitungannya 5 kurangi 8,2 ini hasilnya minus. Di sini ada tanda absolut, maka tanda minusnya akan menghilang. Misal 5 kurangi 8,2 itu adalah minus 3,2. Karena ada tanda absolut, dia jadi 3,2. Minusnya hilang, tambah 2,2 dan seterusnya. Oke. Nanti silakan dihitung. Akan ketemu nilai rata-rata simpangannya sebesar sekian. Berapa gitu. Silakan nanti bisa dihitung sendiri. Ini untuk menghitung data tunggal seperti ini. Ya. Untuk data distribusi berkelompok gimana? Atau distribusi frekuensi itu gimana? Kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Oke. Kita langsung next saja. Nah, ini ada contoh lagi, teman-teman. Ini contoh untuk data tunggal. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat dengan 2, 3, 6, 8, dan 11 datanya. Kita punya data seperti ini, kemudian berarti kita sudah punya X1. Jumlah datanya kita hitung dulu ada 5. N-nya kita udah punya, N adalah 5. Kemudian kita udah punya X1 sampai X5-nya. Yang kita belum punya adalah X bar, ya. Kita belum punya X barnya. X barnya berapa? Nah, kita cukup hitung aja. Kita totalkan, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5. X barnya atau rata-ratanya adalah 6. Jadi sekarang kita udah punya nilai X1 sampai X5, kemudian punya juga nilai N-nya, dan kita punya nilai X barnya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus rata-rata simpangan. Seperti ini. Ya. Kita masukkan dari X1, 2 dikurangi X bar, 3 kurangi 6, 6 kurangi 6, 8 kurangi 6, sampai 11 kurangi 6. Ditotalkan seperti ini, hasilnya dibagi 5, kita dapat nilai rata-rata simpangannya adalah 2,8. Jadi dalam data ini kita punya rata-rata simpangan dari data tersebut adalah 2,8. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah rata-rata simpangan dalam suatu distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi, nanti kalau teman-teman menjumpai ini dalam suatu soal, misalnya soal UTS ya, soal UTS kita nanti mungkin yang akan tertera di sana hanya nilai kelasnya dan juga frekuensinya. Jadi hanya 2 kolom tabel saja yang tersedia. Selain itu, teman-teman tidak akan menjumpai itu. Atau mungkin nanti saya berikan kolom untuk tabel-tabel ini, tapi isinya kosong. Ya. Lalu, nah ini kita akan menghitung rata-rata simpangan dalam
distribusi frekuensi. Rumusnya hampir sama dengan rata-rata simpangan data tunggal ya teman-teman. Perbedaannya kalau di sini ini ada F-nya. Ada F-nya. F di sini itu mengacu pada frekuensi. Oke. Karena dalam distribusi frekuensi ini kita mengenal adanya kelas dan juga frekuensi. Nah, F di sini ini mengacu pada frekuensinya, teman-teman. Ini frekuensi F. Kemudian X di sini ini mengacu ke kelasnya. Tapi karena kelas ini dia memiliki rentang dari 50 sampai 54, maka kita cukup menggunakan nilai tengahnya saja. Ini adalah nilai tengah atau tanda tengah, tanda kelas. Nilai tengah atau tanda kelasnya. Kita cukup menggunakan tanda kelasnya saja. Kita cukup gunakan ini sebagai X-nya. Kemudian X bar-nya ya rata-rata. Penghitungan rata-rata silakan kalau teman-teman lupa bisa dibuka lagi di pembahasan yang sebelumnya. Penghitungan rata-rata untuk data distribusi berkelompok atau data distribusi frekuensi ya. Nah ini berarti kalau di dalam soal kita hanya punya kolom nilai dan kolom frekuensi, maka kita harus mencari X dan X bar-nya, teman-teman. X-nya adalah nilai tengah, 50 sampai 54. Cara penghitungan nilai tengah, kalau teman-teman lupa, bisa dicek lagi nanti. Teman-teman membutuhkan adanya batas bawah dan juga batas atas dari kelas yang sedang kita cari nilai tengahnya. Kalau sudah kita punya batas bawah dan batas atasnya, kita cukup hitung selisihnya antara batas atas dan batas bawah, dihitung selisihnya, kemudian kita bagi dua. Hasilnya kita tambahkan dengan nilai batas bawahnya. Oke, kita coba ya dengan kelas yang ini untuk menghitung tanda kelas. Tanda kelas saya berikan nama TK. Tanda kelasnya adalah batas bawahnya adalah 49,5, batas atasnya 54,5 dikurangi 49,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 bagi 2. Ya, 5 bagi 2. 5 bagi 2 2,5. Nah, ini ditambahkan dengan batas bawahnya, teman-teman. 49,5. Ya, saya lupa. Ini tambah 49,5. Hasilnya adalah 2,5 tambah 49,5, 52. Ini contohnya saja. Ini tanda kelas. Ini yang akan menjadi X-nya nanti. Ya. X1-nya. Ya, X-nya. Di sini kita punya tanda kelas yang pertama adalah 52. Nah, cara yang demikian ini bisa dihitung juga untuk kelas-kelas berikutnya. Rentang kelas berikutnya. Jadi ini tadi teman-teman perlu punya batas bawah dan juga batas atas. Batas bawah itu adalah nilai paling rendah. Nilai paling rendah dalam rentang kelas ini, yaitu 50 dikurangi setengah. Maka kita punya 49,5. Sedangkan batas atas itu adalah angka paling tinggi ditambah dengan setengah. 54 tambah setengah, jadinya 54,5. Nah, kita punya ini, kemudian kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena kita mau mencari nilai tengahnya. Kita punya 2,5, kan tidak mungkin nilai tengahnya adalah 2,5. Kita start dari mana? Startnya dari 49,5, berarti ditambahkan dengan 49,5. Kita punya nilai tengahnya adalah 52. Oke. Dihitung pada rentang kelas yang lain akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Silakan teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Buat latihan. Untuk latihan silakan bisa dicek tanda kelasnya. Dan agar otot-ototnya juga punya memori ya teman-teman. Ini untuk mencari X-nya. Kita sudah punya X dan juga F. Yang kita belum punya sekarang adalah X bar-nya. Kita belum punya X bar-nya. X bar sendiri rata-rata dalam distribusi frekuensi. Rumusnya adalah untuk menghitung rata-rata ya.
dalam distribusi frekuensi adalah sigma fx dibagi sigma f. Ini untuk menghitung rata-rata, teman-teman. Untuk mencari si x bar ini. Kita akan mencari x bar ini. Nah, kita sudah punya f dan punya x-nya. Tinggal kita hitung saja di kolom ini, teman-teman. F kali x. Kita menghitung ini dulu, bagian atas dulu, ya, sigma f kali x. Kita hitung f kali x untuk tiap kelasnya, rentang kelasnya. Yang atas 52 kali 1 berarti f kali x-nya adalah 52. Kemudian rentang kelas kedua 57 kali 5 kali 2 jadi 114. Kita hitung semuanya, 62 kali 11 682, 67 kali 10 670 sampai yang terakhir 97 kali 4 388. Setelah kita menghitung ini semua, kita totalkan karena setelah kita menghitung ini semua ya, teman-teman. Setelah kita menghitung ini semua, kita totalkan 6030 karena di dalam rumus x bar ini yang kita cari adalah sigma f kali x, total semuanya. Ingat, tanda sigma itu adalah tanda total. Jadi kita harus menotalkan semuanya 6030. Oke. Kita bisa masukkan ke dalam rumusnya, rumus x bar 6030 dibagi dengan sigma f. Sigma f di sini kita punya sebesar 80, kita masukkan di sini. Nah, tinggal dihitung, kita dapat nilainya adalah 75,375. Oke. Ini adalah nilai dari x bar. Kemudian berikutnya, kita sudah punya x bar, sudah punya nilai x-nya, sudah punya nilai f-nya. Nah, tinggal kita hitung dulu di sini. Kita sudah punya ini semua. Nah, yang kita hitung pertama kali ini adalah x min x bar-nya dulu. Ya, jadi pengurangannya dulu. Perkaliannya nanti belakangan. Kita hitung pengurangannya. Kita masukkan ke dalam kolom tabel ini. Oke, x min x bar. Jadi tadi nilai x yang kita punya 52 kita kurangi dengan x bar-nya, yaitu 75,375. 52 kita kurangi 75,375 hasilnya adalah minus 23,375. Kemudian karena di sini ada tanda absolutnya, maka tanda minusnya hilang. Jadi 23,375. Berikutnya 57 dikurangi 75,375. Hasilnya adalah minus juga, tapi karena ada tanda mutlak, tanda absolutnya menjadi 18,375. Berikutnya 62 kurangi 75,375. Setelah dihitung menjadi 13,375. Begitu terus sampai yang terakhir 97 dikurangi 75,375. Hasilnya adalah 21,625. Nah, ini nggak perlu dihitung sigmanya karena kita masih ada proses yang harus dilewati, yaitu dikalikan dengan F. Ya. Di sini ada pengalian dengan F, jadi ini belum selesai, teman-teman. Ini belum selesai. Kita harus mengalihkan kolom ini x min x bar dengan kolom frekuensi untuk mendapatkan rumus untuk mendapatkan hasil rumus yang atas ini untuk rata-rata simpangan. Berarti kita kalikan 23,375 dengan frekuensinya 1. Hasilnya adalah 23,375. Ini dibulatkan dua angka di belakang koma, ya, menjadi 23,38. Kemudian 18,375 dikali 2 jadi 36,75. 13,375 kali 11 jadi 147,13. Yang lainnya seterusnya seperti itu, dikalikan sesuai dengan kelasnya, frekuensinya, ya. Sesuai seperti itu sampai yang terakhir 21,625 kali 4 adalah 86,5. Kalau kita sudah punya ini semua, nilai f kali x min x bar ini semua, tinggal kita totalkan. Karena di sini rumusnya adalah sigma f kali x min x bar. Ya. Tinggal ditotalkan, kita punya nilai 663 di sini. Ya.
663. Berarti kita sudah punya untuk bagian atasnya. Untuk penghitungan, kita hapus dulu yang ini. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kita udah punya nilai 663. Kita masukkan ke dalam rumus dulu rata-rata simpangan. Ya. Bagian atas kita sudah mendapatkan totalnya adalah 663 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu ya 80 ini kita sudah punya. 663 kita bagi dengan 80. Hasilnya adalah seperti tertera di sini ya, teman-teman. Kita sudah mendapatkan nilai dari rata-rata simpangan. Nah, ini bisa teman-teman lihat seperti itu untuk menghitung rata-rata simpangan dari suatu tabel distribusi frekuensi. Oke. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan bisa dicoba mandiri ya. Dioret-oret. Jadi jangan hanya melihat video ini saja, coba dioret-oret semuanya kalau bisa dari tentang kelas yang pertama sampai yang terakhir. Ya, dari proses pencarian X sampai penghitungan rata-rata simpangan baku. Rata-rata simpangan, maaf. Sampai penghitungan rata-rata simpangan. Sampai sini kalau memang masih ada yang belum paham, masih ada yang apaan sih ini, bisa coba di flashback bagian-bagian yang teman-teman belum paham. Ya. Silakan. Kemudian kita akan membahas mengenai simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk simpangan kuartil ini teman-teman hanya perlu mencari Q3 dan Q1, kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Oke. Dengan rumus Q sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2, itu kita bisa mendapatkan simpangan kuartil. Contohnya kali ini kita akan membahas di data distribusi frekuensi. Cari rentang semi antar kuartil distribusi frekuensi sebagai berikut. Dengan distribusi frekuensi seperti ini, kita coba cari rentang semi antar kuartilnya. Oke. Pertama kita harus mencari dulu di mana lokasi Q1 dan Q3. Oke. Nah, untuk pengetahuan, kalau teman-teman kemarin kelewat Q1, Q2 dan Q3 ya. Q1, Q2 dan Q3 itu masing-masing ada di suatu urutan ya, di dalam data yang kita miliki. Kalau Q1 dia ada di 1/4 awal data. Kalau Q2 ini letaknya sama dengan median di tengah-tengah data. Kalau Q3 itu ada di 3/4 akhir data, 3/4 urutan. Nah, di sini kita punya data sejumlah 100 ya teman-teman. 100. Kita punya data sejumlah 100, maka letak kuartil pertama itu adalah 1/4 dari jumlah datanya, 1/4 dari 100. Itu ada di Q1 itu ada di data ke 25. Ya, 1/4 kali 100 maka ada di data ke 25. Kalau letak tengahnya, posisi kuartil 2-nya itu adalah setengah kali 100, maaf. Berarti ada di 50. Oke. Sedangkan Q3-nya adalah 3/4 kali 100, maka letak Q3 itu ada di data ke 75. Seperti ini. Nah, kita udah punya data data seperti ini. Kita tahu Q1 ada di data ke-25, Q2 ada di data ke-50, dan Q3 ada di urutan 75. Nah, sekarang kita nggak akan mencari di mana Q2. Ya. Kita nggak akan mencari ini. Data mana yang Q2 itu data mana, kita nggak perlu cari ini. Yang kita perlukan adalah Q1 dan Q3. Karena kita ingin mencari rentang semi antar kuartil. Oke. Kita akan mencari itu.
Nah, kita lihat lagi ke dalam data ini, data distribusi frekuensi. Kita lihat ke situ bahwa Q1 ada di urutan ke-25. Kalau kita lihat dengan saksama, data ke-25 itu ada di kelas 66 sampai 68. Kok bisa? Kita coba lihat di sini. Frekuensi pertama itu adalah 5, ya. Kemudian frekuensi kedua 18. 18 ditambah 5 adalah 23. Maka sampai di rentang kelas 63 sampai 65 ini hanya sampai data ke-23. Sedangkan data ke-25 ada di sini. Ya, 65. Salah. 23 tambah 42 adalah 65. Oke. Jadi data ke-25 itu ada di sini. Maka kuartil 1 itu letaknya ada di sini, teman. Kemudian kuartil kedua itu letaknya ada di sini. Coba nanti teman-teman hitung ya. Data ke-75 apakah benar ada di sini atau di mana? Ya. Kuartil kedua ada di sini, kuartil 3, maaf, kuartil 3. Kuartil 1 dan kuartil 3. Masing-masing ada di kelas ini. Nah, teman-teman bisa coba cari nilai tengahnya setelah itu. Nilai tengah dari 66 sampai 68 adalah 67. Tengah ini ada, kemudian yang kedua adalah 70. Kita sudah punya dua nilai tengah ini. Nah, kita tinggal mencari berapa nilai itu, nilai Q1 dan Q3-nya. Ya. Nah, ini untuk pencarian nilai Q1-nya. Teman-teman bisa pakai cara yang seperti ini. 66 tambah 2 dibagi 42 kali 3. Kalau teman-teman masih bingung ini gimana sih cara ngitungnya, silahkan bisa dibuka lagi ya untuk pembahasan kuartil yang sebelumnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Itu untuk penghitungan Q1 dan ini untuk penghitungan Q3-nya. Kemudian karena kita sudah punya Q1 dan Q3, tinggal kita masukkan ke dalam rumus rentang semi antar kuartil. Q sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2. Hasilnya adalah sekian. Ya. Hasilnya adalah sekian. Silahkan bisa teman-teman cek sendiri ya di sini nanti Q1 dan Q3. Atau kalau teman-teman ngerasa pengen yang simple tapi ini nggak terlalu detail, teman-teman bisa pakai tanda tengah ini ya, tanda kelas ini, nilai tengah ini. Teman-teman bisa pakai Q1-nya dengan angka 67 dan Q3-nya adalah 70. Maka nanti di sini yang tertera adalah Q sama dengan 70 min 67 dibagi dengan 2. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya adalah 1,5 rentang semi antar kuartilnya. Ini berbeda dengan kalkulasi yang dilakukan di bawah ini. Ya, hasilnya berbeda tapi hampir sama, mendekati saja. Ini cara mudahnya, tapi untuk detailnya teman-teman bisa pakai penghitungan ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai varian dan juga simpangan baku. Simpangan baku ini disebut juga sebagai deviasi standar. Simpangan baku untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Ya, ada X, ada X min X bar dan juga ada N. Sama seperti rata-rata simpangan. Ada 3 komponen ini. Untuk simpangan baku, tandanya simbolnya disimbolkan dengan huruf S. Ini simpangan baku. Oke. Simpangan baku untuk data berkelompok, perbedaannya hanya ada di F-nya, frekuensi. Tanda akarnya jangan lupa ya, ini untuk simpangan baku pakai akar. Kemudian untuk varian itu adalah S kuadrat. Ya. Jadi jika tanda akarnya ini hilang, maka itu adalah rumus untuk menghitung varian, teman-teman. Varian data. Oke.
Nah, kalau kita coba dengan data distribusi frekuensi yang tadi ya, yang sudah kita kalkulasikan, kita bisa lihat bahwa nilai simpangan bakunya itu adalah 10,33 dengan penghitungan seperti ini ya. Kita hitung X min X barnya. Kali ini tidak ada tanda absolutnya, teman-teman. X min X bar, tapi dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Sigma akar dari sigma X min X bar, rumus dari simpangan baku adalah akar dari sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N. Oke. Maka kita perlu adanya, oh ini untuk data tunggal, maaf. Untuk data untuk data distribusi frekuensi, maka di sini adalah sigma Fi kali Xi min X bar dikuadratkan dibagi sigma Fi. Sigma Fi ini salah ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini perlu menghitung dulu X min X bar. X barnya kita sudah punya tadi ya, sudah kita hitung 75,375. Maka kita bisa hitung X min X bar dikuadratkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. 546 ini dengan pembulatan ya, teman-teman. Ini dengan pembulatan 546, 338, 179 dan seterusnya. Kemudian nilai ini kita kalikan dengan F. Hasilnya seperti ini, kita totalkan, kita punya 8.539. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, sesuai dengan rumusnya. Dan untuk yang bawah ini kita ambil dari sini. Ya. Nah, demikian. Tinggal dihitung 8.539 bagi 80, kemudian diakarkan, kita ketemu dengan angka 10,33. Ini untuk nilai simpangan bakunya. Kemudian untuk nilai variannya tinggal kita kuadratkan atau tinggal kita hitung 8.539 dibagi 80. Hasilnya adalah 106,73. Oke. Nah, saya minta untuk teman-teman, jika nanti di UTS ataupun di tugas ada angka-angka koma seperti ini, teman-teman cukup tuliskan 2 sampai 2 angka di belakang koma. Ya. Misal ini 106,7344, cukup dituliskan 106,73. Nggak perlu sampai 44 sekian. 10,33 misalnya. Cukup 2 angka di belakang koma. Ya. Paling banyak dan paling sedikit ya 1 angka di belakang koma. Tapi usahakan 2 angka di belakang koma. Karena kalau sudah 1 angka di belakang koma itu pembulatannya sudah terlalu besar. Oke. Itu saya titip itu. Lalu itu untuk varian dan juga simpangan baku. Selanjutnya ada sebaran mutlak relatif. Nah, kita mengetahui adanya variasi simpangan baku barusan ya. Nah, simpangan baku ataupun variasi itu disebut sebagai sebaran mutlak, teman-teman. Adapun selain sebaran mutlak ada istilahnya sebaran relatif. Sebaran relatif ini contohnya adalah koefisien variasi. Ya, yang disebut dengan sebaran relatif adalah koefisien variasi. Nah, cara menghitung koefisien variasi itu adalah dengan membandingkan simpangan baku dengan rata-rata. Jadi perbandingan antara simpangan baku dan juga rata-rata itu adalah koefisien variasi. Dari data distribusi yang tadi, kalau kita ingin menghitung koefisien variasinya, kita cukup masukkan nilainya. Simpangan bakunya 10,33, kita bagi dengan rata-ratanya adalah 75,37. Oke. Kita bagi, dihitung, kita mendapatkan koefisien variasinya sebesar 0,137 atau 0,14. Itu untuk menghitung koefisien variasi. Lalu kita mengenal adanya skor baku, teman-teman. Ya, skor baku kita istilahkan dengan Z di sini. Kita simbolkan dengan Z. Ini adalah skor baku. Disebut juga perubah yang dibakukan, standardized variable atau standar skor. Dihitung Z sama dengan X min X bar dibagi dengan S. Data yang kita miliki dikurangi dengan
rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Ya. Rumusnya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penghitungan dalam distribusi frekuensi, yang kita perlukan adalah tanda tengah atau markah, ya. Di sini ditulis markah, tanda tengah dari masing-masing rentang kelas. Kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya kita sudah punya tadi 75,375, kemudian dibagi dengan S. Dari penghitungan rumus ini didapatkan skor Z-nya atau skor bakunya adalah seperti ini, teman-teman. Ini hasil dari penghitungan skor baku. Ya. Ya, oke, sampai di situ saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga penjelasan saya tadi itu dapat dimengerti oleh teman-teman. Jika memang masih banyak yang belum dimengerti, silahkan coba diulang-ulangi, coba dioret-oret, ya. Jangan hanya diem tangannya, jangan hanya nonton saja. Silahkan motoriknya juga dilatih untuk penghitungan matematis seperti ini, perhitungan statistik, perhitungan probabilitas. Silahkan motoriknya dilatih selain hanya dengan mata saja. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.